ada-ada aja gebrakannya guys. Baru beberapa jam dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah bikin gaduh dan trending di sosmed. Bukan karena prestasi, melainkan karena ucapannya. Soal tuntutan 17+8, Purbaya menjawab dengan enteng. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Seolah-olah demonstrasi hanyalah hobi orang lapar. Padahal rakyat turun ke jalan bukan sekadar cari nasi kotak, melainkan menyuarakan keresahan. Ketika ditanya soal IHSG anjlok, jawaban Purbaya juga bikin alis terangkat. Saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Dan belum cukup, anaknya pun ikut bikin blunder di Instagram. Waduh, yang dimaksud tentu saja Sri Mulyani. Isu itu tadinya cuma rumor candaan di medsos, tapi dengan enteng dipopulerkan lagi oleh anak pejabat. Tapi kata Pemret Radio Suara Surabaya, masalah Purbaya bukan cuma soal slip of the tongue. Ini soal hilangnya empati. Barangkali Bapak lupa, banyak pejabat di negeri ini tumbang bukan karena gagal kerja, tapi karena gagal berempati. Untungnya, pagi ini saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani, Purbaya mulai sadar. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu. Para pelaku bisnis kita sebetulnya sedang ekspansi, cuman mereka jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Dah lah, intinya nggak usah banyak bacot Pak. Kita akan Sudah, tunggu buktinya. jangan Kalau banyak hasilnya bacot. bagus, Ayo, kita kerja rakyat bagus siap saja, hormat Pak. kepada Bapak. Dan jangan lupa yang paling penting, lidahnya agak direm sedikit. Jadi saya harap Pak Menteri, dengan you baru duduk sekarang hari ketiga, hari kedua, tiga Pak, ketiga ya. Buatlah kejutan. Dan jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing. Nah guys, selamat datang kembali di channelnya Lingkapuri Update guys. Nah, barusan video ini bikin heboh guys. Momen publik yang bikin geleng-geleng kepala lagi guys dari penampilan dan sosok pejabat-pejabat kita nih guys. Penampilan ala koboi dari sang Menteri Keuangan benar-benar jadi bahan perbincangan saat ini guys. Bukannya fokus pada kinerja, malah justru gaya koboi ini justru menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat guys. Banyak komentar-komentar pedas yang bermunculan di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai gaya tersebut tidak pantas dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan. Nah, Bapak Menteri, kalau sudah dilantik tuh udah tancap gas kerja aja, jangan banyak ngomong-ngomong yang lain guys. Bahkan dari kontroversi ini, seruan untuk segera mencopot Purbaya kini semakin keras terdengar. Aduh, warganet bahkan menuding bahwa sikap-sikap kontroversial ini adalah bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat. Begitu ya, wajar aja lah guys rakyat pada marah. Makanya Bapak Menteri, kerja aja yang benar, jangan terlalu banyak ngomong ini ngomong itu yang bikin masyarakat kita tambah berapi-api, tambah marah gitu. Yuk kita gas video selanjutnya ya. Let's go. Purbaya baru 1 hari sudah di demo mahasiswa. Itu dia, Purbaya baru 1 hari jadi Menteri Keuangan sudah di demo mahasiswa. Netizen bilang, untuk segera jangan dicopot. berulah, jangan membuat kata-kata indah atau berstatement yang aneh-aneh. Kalau sudah dilantik segera bekerja. Segera bekerja aja Pak. Dengan baik. Tapi saya setuju ini. Kita netizen warga Indonesia ini harus kritis guys. Menteri pakai berulah baru saja lahir sudah ada statement yang lucu. Ini bukan adu statement Pak. Ini kalau sudah dilantik segeralah bekerja, ini malah menyusun kata-kata. Wow, segera bekerja aja Pak, jangan banyak kata-kata. Itu yang diharapin masyarakat. Jangan salahkan netizen, baru aja 2 jam udah berulah. Anaknya juga berulah. Oh, belum tahu dia. Wah, bahaya. Ini perlu diperhatikan pejabat-pejabat sekarang itu harus benar-benar peka, hati-hati. Rakyat ini sedang sensitif. Ini lapar semua, jadi jangan pakai digoda. Sekali colek, sekali cubit ini bisa marah. Makanya bagi siapapun pejabat hari ini, silahkan bekerja dengan baik. Nggak usah membuat kata-kata atau berstatement yang aneh. Jangan terlalu banyak omong-omong gitu. Ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi dan juga empati gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Walaupun orangnya sudah minta maaf, tapi semoga pelajaran ke depannya ya.
komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai ambil dong pelajaran baru seminggu yang lalu 5 orang dipecat kok. Ambil pelajaran dari situ bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Kalau memang ini adalah masalah komunikasi, belajarlah Pak, kita juga semua belajar terus kok untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai Bapak ini sebagai karyawan, ya harus belajar lah dari komunikasi, kementeriannya malah mencontohkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu ya, malah merusak lagi kepercayaan yang udah susah-susah nih, kebersatuannya kita bangun bersama-sama. Ini dia momen Purbaya minta maaf. Makanya hati-hati kalau ngomong Pak. Begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ, berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Feeling gue nih ya, Bapak Menteri Keuangan kita yang terbaru, yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang anaknya kasih selamat ke dia karena udah jadi Menteri Keuangan dan udah melengsarkan agensi CIA katanya. Itu kedepannya bakal banyak banget blunder. Karena yang gue lihat ya, beliau ini bukannya kita tunggu aja kinerjanya, tapi memang over kepedean gitu loh. Yang kesannya jadi sombong banget. Baru 1 hari menjabat, kontroversinya ada aja gitu, omongannya ada aja yang bikin blunder. Pakai bilang gerakan 17+8 itu gerakan dari sebagian masyarakat kecil doang. Yang intinya adalah masyarakat yang menuntut 17+8 itu adalah orang-orang yang kalau dikasih makan nanti bakal diem. Ada hal yang gak sebatas itu doang. Pokoknya kita lihat aja lah kinerja dari Bapak yang terhormat yang bilang katanya Kementerian Keuangan di tangan dia tuh ekonominya bakal bagus lah. 5-6% katanya ya, kalau pesan dari saya. Mudah-mudahan kayak gitu tapi kepediannya jangan. Udah muak masyarakat Indonesia ngeliat yang kayak gini-gini, para pejabat. Baru 24 jam menjabat sebagai Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani, tapi ucapannya sudah menimbulkan luka di hati rakyat. Belum selesai publik mencerah sikapnya, tiba-tiba muncul lagi postingan anaknya yang justru menyakitkan, seolah memperlihatkan betapa jauhnya jarak kehidupan mereka dengan penderitaan rakyat. Saat dikritik, sang menteri berdalih bahwa anaknya masih kecil, nggak tahu apa-apa. Namun faktanya, anak kecil itu sudah memegang ATM prioritas yang notabene bukan fasilitas sembarangan. Kalau anak kecil saja sudah terbiasa dengan kemewahan seperti itu, bagaimana mungkin orang tuanya bisa merasakan getirnya rakyat kecil yang masih berjuang untuk sekedar bertahan hidup? Jangan-jangan ini hanya puncak gunung es dari gaya hidup dan mentalitas keluarga pejabat yang jauh dari kata sederhana. Publik tidak bisa lagi hanya diberi klarifikasi normatif atau alasan klise. Rakyat berhak mendapatkan menteri yang peka, rendah hati, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Bukan yang menambah sakit hati dengan ucapan dan perilaku. Kalau dalam 24 jam saja sudah menimbulkan kegaduhan, wajar bila banyak yang menyerukan agar dia dievaluasi serius, bahkan jika perlu diganti. Menteri bukan sekedar jabatan, melainkan amanah besar. Bila sejak awal sudah gagal menjaga ucapan dan sikap, bagaimana mungkin mampu menjaga stabilitas keuangan negara? Rakyat tidak butuh pamer kemewahan, rakyat butuh keadilan, kepastian, dan keberpihakan. Nah ingat tuh guys, rakyat tidak butuh pamer kemewahan, tapi rakyat butuh kepastian untuk mensejahterakan. Itu dia kesannya guys. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel ini guys. Jangan lupa like, comment, and share ya guys ya, agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dan yang lagi viral saat ini guys. Terima kasih guys, sampai jumpa.